Ya, silakan ketua kelas disiapkan dulu. Roni. Siap, Pak. Baik, teman-teman, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Saya kembalikan Pak Topan. Terima kasih Roni sebagai ketua kelasnya. Baik, selamat siang anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Siang Pak. Baik, Pak. Siang Pak, alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Puji Tuhan kalau semuanya baik. Semoga tetap sehat-sehat semua. Ya Pak. Apakah kalian sudah siap belajar untuk hari ini, Nak? Iya, Pak. Iya Bapak. Siap Bapak. Baik. Ada yang hadir, yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Oke. Hadir semua, Pak. Bu Asnya kemana? Asmurdiati izin. Asmurdiati izin Pak. Apa Pak izin maksud Pak, Ibu? GWC. Pak, Asmurdiati suka gitu Pak, dari minggu lalu suka izin-izin kalau Bapak masuk. Teman-teman ini, ya, Pak. Teman-teman ini sudah kurang bagaimana besar badan saya ini tidak terlihat lagi. Oh, sudah. Hadir Pak. Baik, Nak. Dari mana? Dari WC ya? Yes Pak. Oke, saya lihat juga ini sudah hadir semua. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kami persilakan kepada Bu As untuk memimpin kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita pada saat ini dan kita semangat lagi belajarnya, yaitu dari Sabang sampai Merauke, ciptaan R. Suhadro. Silakan As Murdianti, pimpin kita. Baik, teman-teman. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita bernyanyi. Ya, terima kasih Asmurdianti. Baik, untuk kita tetap semangat lagi sebelum kita masuk kepada materi, saya ingin menyampaikan kepada anak bahwa kalian datang di sini bukan untuk main-main, tapi datang untuk belajar dan menggapai cita-cita kalian. Jadi tetap semangat ya belajarnya. Iya Pak. Iya Pak. Jadi kalau saya bilang semangat, kalian bilang semangat ya. Iya Pak. Satu kali Semangat, ya, Pak. semangat. Semangat. Mantap sekali. Saya ulangi, semangat. Semangat. Iya, baik. Ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Saya Pak, teks eksposisi. Iya, Asmurdianti, apa itu teks eksposisi, Nak? Saya lupa Pak. Cuma saya tahu pelajarannya saja. Apa teks eksposisi, Nak? Iya, Pak. Eksposisi itu dia dalam bentuk mengeksplorasi sebuah kejadian-kejadian, Pak. Mantap sekali, luar biasa pendapat dari Nak Hotlan. Jadi teks eksposisi adalah teks yang menyajikan bersifat fakta dan benar-benar terjadi. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks eksposisi, dan teks eksposisi ada 3 itu strukturnya. Nah, ada yang ingat strukturnya? Kayaknya sudah lupa ya. Jadi strukturnya ada 3, yaitu argumentasi, kemudian yang pertama adalah tesis, ada kemudian argumentasi dan penegasan ulang. Itu materi kita minggu lalu ya. Iya Pak. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai ide melalui anekdot ya. Bab 3. Jadi kemarin kan masih materi bab 2, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu menyampaikan ide melalui anekdot. Kompetensi dasarnya adalah mengevaluasi struktur dan kebebasan teks anekdot, dan indikator pencapaian kompetensi adalah menganalisis struktur teks anekdot. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah peserta didik melalui kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik dan model PBL serta metode ceramah, diskusi, tanya jawab dengan memadukan unsur TPACK dapat menganalisis struktur
tes anekdot dengan penuh rasa syukur, tanggung jawab, dan disiplin. Jadi, baik, kita akan masuk ke pembelajarannya. Silakan anak-anakku sekalian perhatikan gambar berikut ini. Silakan diperhatikan, saya kasih waktu 5 menit ya. Baik, Asmurdianti. Ya, Pak. Sudah diperhatikan tadi gambar yang saya berikan ya? Sudah, Pak. Kira-kira dari gambar ini, apa yang terpintas dari pikiran Nak Asmurdianti? Anggota DPR yang sering bolos, Pak. Iya, betul sekali. Ada yang lain ingin mengungkapkan hasil pikirannya? Kalau mau jadi DPR harus bolos, Pak. Iya, betul sekali. Terima kasih Nak Asmurdianti dan Nak Hotlan yang sudah menyampaikan hasil pikirannya. Jadi dari gambar ini jelas sekali bahwa di sini gambar pertama ini ada seorang kecil-kecil yang anak SD yang masih kecil membolos dari sekolahnya, dan di gambar kedua di sini ditanyakan bahwa ternyata ia ingin menjadi anggota DPR. Jadi isi daripada teks ini adalah menyinggung anggota DPR yang sering bolos dari seorang siswa SD. Baik, kita lanjutkan. Adapun materi kita pada saat ini adalah tadi bab 3 teks anekdot ya. Jadi dari gambar tadi bahwa anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Baik anak-anakku, yang kemudian materi yang berikutnya sesuai dengan karya kita yaitu struktur teks anekdot. Jadi ada 5 struktur teks anekdot. Bisa dibacakan. Nah, Perawati, abstrak itu apa? Baik, nah Perawati kayaknya izin lagi nih. Ya, silakan dibacakan abstraksinya, Nak. Ada Pak. Abstrak itu bagian pendahuluan atau bagian pembuka, Pak. Iya, terima kasih. Nah, Hotlan bisa bacakan orientasinya? Orientasi itu awal suatu kejadian, Pak. Cerita mulai bergulir, Pak. Terima kasih, Nak. Nah, Asmurdianti bisa dibacakan? Pak, tunjuk saya, Pak. Ya, Pak Hotlan. Nah, Hotlan silakan. Nak Roni, Pak. Saya nggak ditunjuk dari tadi. Ya, silakan Nak Hotlan. Bisa dibacakan persisnya, Nak? Roni, Pak Roni. Pak Roni, Nak Roni. Disebut, Silakan Pak. cepat, Nak. Saya baca yang krisis ya, Pak. Ya, krisis. Puncak cerita biasanya berisi konflik masalah yang terjadi pada karakter. Luar biasa, terima kasih Nak Roni. Nah, Anissa silakan reaksinya. Reaksinya, Pak. Oke, siap. Reaksinya adalah hal yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. Terima kasih Nak Anissa. Kemudian yang terakhir, Koda silakan. Pak. Saya, Pak. Ibu Fijri mau, Pak. Ibu Ya, Fijri silakan lagi, Pak. Nak Fijriani, Fijriani, Pak. Ya, mohon maaf, Fijri, Bapak Pak. lupa lagi. Koda bagian penutup yang berisi amanat. Terima kasih Bapak selalu Nak salah-salah sebut Fijriani. nama saya, Pak. Ya, maaf Nak, saya lupa lagi itu namanya. Baik, itu tadi mengenai strukturnya ada 5. Selanjutnya untuk menganalisis sesuai dengan KD kita, mari simak contoh berikut ini ya. Ada Pak. sebuah teks yang berjudul yang menceritakan seorang anggota pejabat yang memancing tapi hanyut karena asiknya memancing. Jadi di sini ada abstraksi di tengah atau pendahuluannya, di tengah senja seorang pejabat korup memancing di sungai, saking asiknya memancing si pejabat tidak sadar airnya sungainya meluap dan banjir. Kemudian orientasi atau awal suatu kejadiannya
itu si pejabat hanyut dan tidak sadarkan diri. Begitu bangun dia sudah berada di rumah warga. Betapa beruntungnya dia karena ada orang yang menyelamatkannya, merasa hutang budi si pejabat ingin berterima kasih kepada warga yang telah menolongnya. Kemudian bagian puncak cerita yang biasanya berisi konflik, masalah atau yang terjadi pada karakter, yaitu krisis yang biasa disebut krisis. Ya, kamu tidak tahu saya siapa? Tanya pejabat ke laki-laki di sana. Tidak, tetapi wajah bapaknya seperti tidak asing. Si laki-laki berusaha mengingat, memangnya bapak siapa? Aku ini pejabat negara. Si laki-laki akhirnya ingat orang ini pernah ia tonton di salah satu acara televisi. Itu bagian krisisnya dari cerita ini. Kemudian bagian reaksinya atau hal yang dilakukan setelah kita mengalami krisis, yaitu karena sudah menolongku, kamu boleh minta apa saja, katakan saja keinginanmu. Benar Pak pejabat? Si pejabat mengangguk, ya, pasti aku penuhi. Jadi itu reaksinya. Kemudian bagian penutup atau bagian kodanya di sini dari cerita ini, yaitu kalau begitu tolong Bapak jangan bilang ke siapapun bahwa saya yang menolong Bapak. Jadi kira-kira itu contoh analisis struktur teks anekdot. Dari sini anak-anak sudah mengerti ya? Atau ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Udah mengerti, Saya, Pak. Saya Saya Pak bertanya, Ya, belum mengerti. silakan Bu Naas, ya silakan. Bu terus Bapak. Ya mohon maaf nak, saya selalu mengingat ibu di rumah. Silakan Baik nak. Bapak, saya bertanya Pak, kalau misalnya abstraknya itu ada di tengah-tengah, mungkin tidak Pak? Iya, pertanyaan yang sangat jenius dari Naas Murdianti. Jadi kalau misal pertanyaannya abstraksi berada di tengah-tengah, apakah itu bisa disebut dengan abstraksi? Ada yang mau menjawab? Tidak, Pak. Nah, yang lain? Tidak. Baik, kalau tidak ada, saya akan menjelaskan bahwa tadi saya sampaikan bahwa abstraksi adalah bagian pendahuluan. Jadi kalau abstraksi berada di tengah, bukan lagi namanya abstraksi. Ya itu terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kita lanjutkan. Saya akan membagi kelompok. Di sini saya silakan diperhatikan di atas presentasi saya di proyektor sudah diperhatikan? Sudah. Ya ini nama-nama kelompoknya. Saya sudah bagi, nanti masing-masing kelompok menentukan ketua kelasnya. Dan nanti masing-masing ketua kelas mewakilinya dari Saya kelompok berapa itu Pak? 4 ya Pak? materinya. Ya, ada pertanyaan? Saya Pak, itu saya kelompok 4. Iya Pak, iya Bu, ya. Ibu lagi. Iya nak, iya. Kelompok 4. Pak, saya nggak mau satu kelompok sama As, Pak. Dia kemarin ganggu saya. Iya nak Roni. Pindah aja, Pak. Saya nggak mau kelompok sama As, Pak. Dia kemarin ganggu saya, Pak. Apakah boleh pindah? Tidak boleh begitu nah. Harus saling menyayangi ya. Harus saling mengerti. Berarti harus saling menyayangi sama As ya, Pak. Ya, Pak. Siap, Pak. Ya. Oke, jadi ini yang sudah saya bagikan. Tolong ditentukan masing-masing kelompoknya ya, Nak. Iya, Pak. Siap. Ya, oke, baik kita lanjutkan. Silakan diperhatikan ke atas. Jadi saya akan membagikan LKPD-nya. Silakan ketua kelas mengambil masing-masing dan silakan didiskusikan. Saya akan menjelaskan LKPD.
Jadi LKPD yang Anda sudah pegang masing-masing di kelompoknya, sini saya akan menjelaskan bahwa caranya adalah silakan masuk di link, silakan buka HP-nya, saya izinkan sekarang menggunakan HP, silakan akses link video ini, kemudian setelah Anda menyimak videonya nak, atau masing-masing kelompok, silakan tentukan abstraksinya dari teks aksi maling tertangkap CCTV. Jadi ditentukan di sini ada 2 kolom strukturnya, kemudian kalimatnya apa, kemudian orientasi dan seterusnya kalimatnya apa sampai di koda. Mengerti ya dengan LKPD-nya? Mengerti, Pak. Ya, bagus sekali. Baik, silakan dikerjakan. Saya berikan waktu sekitar 30 menit ya. Silakan dikerjakan. Baik, Pak. Bapak mau bertanya, Bapak. Ya, silakan nak. Mau bertanya, Pak. Pak, Silakan. apakah semua teks lucu bisa disebut anekdot? Iya, jenius sekali pertanyaan dari Nak Fijriani. Jadi pertanyaan dari Nak Fijriani mengatakan bahwa apakah semua teks yang bersifat lucu bisa disebut dengan anekdot? Jadi ada yang mau ingin menjawab dari pertanyaan Nak Fijriani? Saya, Pak. Ya, Pak. Silakan Bu. Nak Nur Fahmi. Hai, kalau saya, Pak, tidak semua hal lucu itu masuk anekdot, Pak. Karena di anekdot itu ada kritik. Iya, terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa dari Nur Fahmi. Ini contoh siswa yang membaca materi ya. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Nak Nur Fahmi bahwa tidak semua teks anekdot bisa dikatakan, tidak semua teks yang lucu bisa dikategorikan teks anekdot. Karena tadi sesuai dengan pengertian di materi kita di penjelasan Bapak bahwa teks anekdot itu adalah yang bersifat lucu dan menyindir atau menyimpulkan menyindir seseorang atau mengkritik seseorang atau pejabat. Begitu nak. Bagaimana ya, sudah Pak, dengan jawabannya? Iya Pak, mengerti. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Nak Fijriani sudah bertanya. Baik, kita lanjutkan ya. Silakan. Bagaimana hasil kelompoknya sudah? Bagaimana perkembangannya? Ketua kelas masing-masing sudah sejauh mana perkembangan pekerjaan LKPD-nya? Sudah, Pak. Iya, Pak. Selesai, Pak. Sudah, Bagus, Pak. ya? Selesai, Ya, Pak. Pak. Iya. Iya, bagus sekali ya. Baik. Kalau sudah semua, baik. Masing-masing kelompok bisa mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Nah, siapa ketua kelasnya? Kelompok 1. Kelompok, Pak. Kelompok 1 Hotlan, Pak. Ya, silakan Pak Hotlan. Silakan Nak Hotlan. Jadi bagian pembukanya Pak atau abstraksinya Pak itu pada kalimat pembukanya pada kata seorang warga melapor kemalingan Pak. Iya, bagus. Selanjutnya, silakan Saya, kelompok Pak. 2. Kelompok 2. Saya, Pak, yang jadi ketuanya, Pak. Menurut kelompok kami yang jadi orientasi di cerita yang teman-teman saya baca itu, Pak, itu bagian awal ceritanya yang itu, Pak. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak. Yang itu, Pak, orientasinya. Iya, kita beri plus dulu untuk kelompok 2 ya. Terima kasih, kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok 3, silakan. Saya Pak yang jadi ketua kelompoknya. Oh Pak ya, Roni nah, tidak mau silakan, Nak. bicara Pak. Baik, saya bagian krisisnya itu Pak.
yaitu bagian yang kemalingan kok beruntung. Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi sudah minta izin malingnya untuk merekam. Begitu Pak, menurut penyelidikan kami. Baik, terima kasih Asmurdianto yang mewakili kelompok 3. Kita beri aplaus dulu ya. Baik, yang terakhir kelompok 4, silakan. Iya Pak, saya Anissa ya, ketua kelompoknya ya, silakan. Iya Pak, saya ketua kelompoknya. Pak, saya kerjanya sampai pada koda Pak ya. Saya sebutkan Ya. juga kodanya. Iya. Ya. Baik, menurut kelompok kami Pak, kelompok 4 itu reaksinya, struktur reaksi ada pada kalimat yang pelapor itu Pak, belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Kemudian polisinya mengatakan itu ilegal, Anda saya tangkap. Dan saya memasukkan kodanya Pak. Kodanya adalah yang terakhir itu, hanya bisa pasrah tak berdaya pelapornya Pak. Terima kasih Pak dari kelompok 4. Iya, luar biasa. Itulah tadi penampilan kelompok 4 yang diwakili oleh Anissa. Kita beri aplaus. Ya, jadi benar sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh anak-anakku sekalian. Jadi kita akan melihat hasil kerja kalian. Jadi seperti ini jawabannya nak. Sudah tepat semua dan apa yang disampaikan oleh perwakilan kelompok masing-masing sangat luar biasa. Jadi sudah sesuai. Jadi saya pikir sampai di sinilah perjumpaan kita. Kemudian silakan ada satu orang mewakili bagaimana kesan hari ini dalam proses pembelajaran. Ada yang ingin menyampaikan kesannya? Pak. Ya, silakan Bu As. Ternyata teks anekdot itu sangat menyenangkan karena teks anekdot itu mengandung sindiran, tapi dikemas dengan bahasa yang lucu, Pak. Begitu. Iya, luar biasa. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan tadi, Asmurdianti mewakili dari teman-teman semua, karena katanya kita senang belajar teks anekdot hari ini. Terima kasih, Nak. Selanjutnya untuk mengevaluasi seluruh pembelajaran kita, silakan buka link kuis hari ini. Itu kita akan mengetahui siapa-siapa yang sudah paham dan siapa-siapa yang belum paham. Oke. Baik. Baik, Pak. Ternyata yang paham adalah Bu Asmurdianti dari hasil kuis kita hari ini. Kita beri aplaus pada Bu Asmurdianti ya. Ya. Baik. Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini dan dipimpin doa oleh ketua kelas, pembelajaran minggu depan adalah mengenai teks hikayat atau cerita hikayat, di mana teks hikayat adalah cerita yang menjelaskan bahwa hikayat merupakan kejadian-kejadian yang terjadi di kerajaan-kerajaan. Saya pikir itu pembelajaran minggu depan dan saya harap anak-anak bisa membaca materinya sebelum kita berjumpa minggu depan. Baik, Pak. Baik, silakan ketua kelas pimpin kita dalam doa dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan, Naas. Terima kasih Pak Topan. Roni ya tadi ketua. Ya. Ya Pak. Baik kawan-kawan, kita mengakhiri kegiatan belajar bahasa Indonesia hari ini dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Topan. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Topan. Siang. Selamat siang Pak.